Pemirsa, kita akan kembali memantau jalannya pembongkaran terhadap sebuah rumah, tepatnya di septic tank di rumah tersebut yang diduga menjadi tempat pelayanan praktek aborsi ilegal di kawasan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kita akan melihat laporan langsung dari sana dari Rehana Mezia. Rehana, bisa Anda gambarkan kepada kami proses pembongkaran yang saat sedang dilakukan oleh pihak kepolisian? Baik, selamat siang Alfat dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa di pagi hari ini menuju ke siang hari ini di tempat saya mengabarkan yakini di salah satu rumah yang memang menjadi lokasi dari praktek aborsi yakini di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat, yang mana pemirsa juga bisa kita lihat bersama-sama. Saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana ini proses pengeboran untuk septic tank yang memang lokasinya ini ada di depan teras rumah praktek aborsi ini, di mana pemirsa juga diperkirakan bahwa ada puluhan janin yang memang sudah dibuang yang tidak berdosa. Di tempat saya mengabarkan ini langsung dibuang oleh para tersangka dalam kasus aborsi ini, begitu pemirsa. Dan dapat diketahui juga untuk keterangan dari para tersangka bahwa bayi-bayi ataupun janin tersebut hasil aborsinya langsung dibuang ke kloset, sehingga di pagi hari ini juga dilakukan pengeboran oleh para pihak-pihak terkait, di mana ini ada Polres dari Jakarta Pusat, ada juga dari PPSU dan juga pihak dari forensik. Dan juga kami sempat memantau bahwa jika kita lihat kondisi dari septic tanknya sendiri ini cukup kecil, sehingga perlunya dilakukan pengeboran untuk akses ruang gerak yang lebih bebas kepada dan juga lebih luas kepada para petugas dalam mencari bukti-bukti untuk menguatkan kasus ini, begitu pemirsa. Adapun pembongkaran ini juga bertujuan untuk mengumpulkan barang bukti janin hasil aborsi yang dibuang ke tempat pembuangan tersebut, di mana pemirsa juga bisa melihat bahwa di pagi hari ini pengeboran juga sedang dilakukan oleh para petugas terkait di tempat saya mengabarkan yang yakini di Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan jika kita lihat pemirsa bahwa untuk janin di bawah 3 bulan masih hanya dalam ataupun hanya berbentuk gumpalan darah, sedangkan untuk yang di atas 3 bulan untuk itu dari hasil dokter forensik juga mengungkapkan bahwa sudah berbentuk tulang-tulang janin tersebut. Sehingga untuk kronologi penangkapannya tersendiri pemirsa, di rumah milik warga ini diperiksa oleh pihak dari Polres Metro Jaya pada tanggal 28 Juni 2023, dan polisi juga menangkap beberapa pelaku dalam kasus ini. 2 hari sebelum digerebek juga para masyarakat di sekitar tempat saya mengabarkan kerap mengeluhkan bahwa ada tercium bau amis dari selokan di depan rumahnya, sehingga tetangga sekitar yang memang terganggu akan bau tersebut langsung mengadukan kepada pihak RT. Diketahui juga pemirsa, untuk praktek aborsi ini telah beroperasi selama 1,5 bulan, dan untuk tarif yang ditawarkan oleh para pelaku ini sekitar 2,5 juta hingga 8 juta rupiah tergantung usia kandungan dari pasien tersebut. Dari hasil informasi yang kami dapatkan, Alfat dan juga pemirsa, ada sekitar 50 orang perempuan yang memang sudah menggugurkan kandungannya di tempat saya mengabarkan, dan para pelaku ini juga diketahui tidak memiliki latar belakang medis sama sekali. Tadi juga kami sempat mendapatkan informasi bahwa 2 tersangka aborsi langsung dihadirkan ke lokasi untuk mengetahui persis di mana janin dibuang melalui toilet tersebut, sehingga di siang hari ini Satreskrim Polda Metro Jaya Pusat juga belum yang sedang melakukan pembongkaran septic tank masih melihat dan juga meninjau janin-janin yang memang diketahui dibuang ke septic tank yang ada di halaman tepatnya pemirsa yang ada di depan rumah di tempat saya mengabarkan ini. Dan 2 tersangka wanita tersebut juga diduga sebagai pelaku aborsi dengan mengenakan, juga kami sempat melihat bahwa dengan mengenakan kaos berwarna merah dikawal oleh petugas kepolisian untuk tiba di lokasi di tempat saya mengabarkan. Kedua tersangka juga langsung memasuki rumah yang dijadikan tempat aborsi ilegal, yakni di Jalan Mirah D5 nomor 14 Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Namun kehadiran 2 tersangka ini untuk menunjukkan lokasi pembuangan janin juga memang hingga saat ini masih belum dapat dipastikan apakah ada memang janin yang sudah terlihat atau belum, karena proses dari penggalian ataupun pengeboran ini juga masih terus dilakukan. Selain itu juga truk tangki tinja juga berada di lokasi di tempat saya mengabarkan untuk nantinya ini dilakukan pemeriksaan ataupun dilakukan penyaringan oleh truk tersebut untuk melihat janin-janin yang memang ada, untuk menghitung jumlahnya sebanyak apa, begitu pemirsa, untuk kasus aborsi ini.
Jika kita lihat, Alfat dan juga pemirsa, memang modus aborsi ini para pelaku menjalankan aksinya dengan mengantar jemput pasien yang memang berminat dengan menggunakan mobil usai mendapatkan informasi dari sosial media. Aborsi juga dilakukan dengan hanya menggunakan alat dan juga bahan seadanya, yakni dengan menyedot janin korban dengan menggunakan vakum. Lalu juga ada beberapa alat seperti alat suntik, ada juga alat obat-obatan yang bisa dibeli di apotek dengan bebas. Selain itu juga obat antibiotik dan juga obat nyerinya bagi para pasien juga ini memang merupakan obat-obat yang ada di apotek yang dijual secara bebas. Terkait dengan tersangka utama, hingga hari ini ada 9 orang yang diamankan oleh Polres Metro Jaya. Tersangka utamanya yakni berinisial SN, berusia 51 tahun sebagai eksekutor, dan juga NA 33 tahun selaku orang yang memang mensosialisasikan dan juga mencari pasien sekaligus mengantar jemput pasien dari lokasi hingga ke tujuan untuk melakukan tindak aborsi. Ini begitu, Alfat. Dan kami juga tadi sempat berbincang sedikit dengan para masyarakat yang ada di tempat saya mengabarkan. Jika kita lihat, pemirsa, berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa masyarakat juga kerap menyebutkan aktivitas dari para pelaku ini juga cukup mencurigakan, di mana ada seorang warga juga diduga kurang lebih ini ada sekitar 1 bulan atau 1,5 bulan yang lalu mengontrak di tempat saya mengabarkan ini, di tempat aborsi ilegal ini, begitu pemirsa, dan aktivitasnya juga sangat tertutup. Kemudian juga mengatakan bahwa pergerakan dari para tersangka ini juga hanya ada berupa mobil yang datang dan juga pergi tanpa terlihat adanya aktivitas lain, dan juga sejumlah wanita terpantau sering masuk dan juga sering keluar dari rumah ini, begitu, Alfat dan juga pemirsa. Memang untuk praktek aborsi di sebuah rumah yang ada di tempat saya mengabarkan ini juga ada banyak janin yang memang tidak berdosa, pemirsa, yang sudah ataupun yang menjadi korban dari praktek aborsi ini. Keterangan para warga juga memang dari hasil informasi yang kami dapatkan, para pelaku ini juga langsung membuang janin-janin tersebut ke dalam sebuah kloset, sehingga di hari ini juga masih terus dilakukan proses pengeboran, yang tepatnya, pemirsa, ini untuk septic tanknya sendiri ada di depan halaman ataupun di teras rumah di tempat saya mengabarkan ini, di tempat aborsi ini, begitu, pemirsa. Dan hingga saat ini juga para petugas masih tetap melakukan penggalian untuk melihat sedalam apa dan juga untuk melihat apa saja yang ada di dalam sana, apakah masih ditemukan bayi hasil aborsi ataupun tidak. Karena jika kita lihat bahwa untuk kondisi bayi ataupun janin yang berusia 3 bulan ke bawah masih berbentuk gumpalan darah, sedangkan untuk yang 3 bulan ke atas dari pihak forensik juga mengungkapkan bahwa sudah adanya tulang ataupun sudah berbentuk kerangka, begitu. Dan diketahui juga, pemirsa, bahwa pemeriksaan ataupun penggalian ini juga setelah dilakukan dari jam 10 pagi menurut hasil pemantauan kami, di mana didampingi langsung oleh pihak dari Polres Jakarta Pusat, ada juga dari pihak PPSU dan juga pihak dari forensik. Dan ada juga tadi kami sempat melihat ada sejumlah alat dan juga bahan yang tengah dipersiapkan untuk nantinya jikalau memang ditemukan bukti-bukti yang menguatkan kasus ini, maka akan langsung dibawa oleh para pihak yang berkewajiban untuk menangani kasus ini, begitu. Kami juga di siang hari ini masih tetap terus memantau, pemirsa, pembongkaran ini untuk mengumpulkan bukti-bukti hasil janin aborsi yang memang sempat dibuang ke tempat pembuangan di tempat saya mengabarkan. Jika kita lihat, pemirsa, bahwa pihak dari Polres Metro Jaya juga pada tanggal 28 Juni lalu sekitar pukul 4 sore ini berhasil datang ke tempat di wilayah saya mengabarkan ini untuk memang menangkap pelaku beserta pasiennya, begitu, ke Polres Metro. Dan untuk itu juga para tetangga sempat mencium, pemirsa, bahwa 2 hari sebelum digerebek tercium bau amis di depan selokan rumahnya. Dan tetangga juga yang mencium bau amis tersebut sempat juga mengungkapkan bahwa akan melakukan pihak tersebut langsung ke pihak kepolisian. Kembali ke studio, Alfat.
TKP yang diduga menjadi tempat praktik aborsi ilegal. Kita akan nanti pantau lagi jika kemudian pihak kepolisian sudah menemukan bukti-bukti janin hasil aborsi yang digugurkan di tempat ini. Ya, kita lihat pemirsa saat ini pihak dari PPSU dipantau juga oleh dari pihak Polres Metro Jaya saat ini terus berusaha untuk menggali dan menguras bahkan menyedot isi dari septic tank di rumah praktik aborsi ilegal ini. Diharapkan bisa untuk mendapatkan bukti-bukti janin hasil aborsi yang diduga digugurkan oleh 50 orang wanita hamil.